Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua. Teman-teman yang saya hormati serta Bapak dosen, pengampu mata kuliah praktikum sistem digital yaitu Pak Azhar Muzakir Ridwan MT. Oke, pada kali ini kami membuat sebuah rangkaian yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktikum sistem digital. Kami membuat sebuah rangkaian yaitu rangkaian jam digital tanpa microcontroller. Oke, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri serta memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Rangga Julfian Hakim, yaitu saya sendiri dengan NIM 1207070099. Selanjutnya ada Rizky Maisa Ramadan dengan NIM 120707001112. Serta yang terakhir yaitu Rizky Nur Hadi dengan NIM 120707001113. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kali ini masuk ke bagian penjelasan komponen-komponen serta fungsi dari komponen yang kami gunakan, yaitu kepada Rizky Nur Hadi, saya persilahkan. Komponen-komponen yang kami gunakan pada rangkaian jam digital tanpa microcontroller ini diantaranya adalah yang pertama IC TTL 74192 yang memiliki fungsi sebagai rangkaian pencacah naik atau counter up. Yang kedua, peraga 7 segmen yang berfungsi sebagai penampil output bilangan desimal. Yang ketiga, LED sebanyak 4 buah yang berfungsi sebagai indikator detak atau pulsa clock. Yang keempat, IC TTL 7408 sebagai gerbang logika N yang memiliki fungsi untuk membatasi bilangan digital pada outputnya. Yang kelima, IC TTL 7404 yang berfungsi sebagai gerbang logika OR. Yang keenam, dua buah saklar SW-SPDT. Yang ketujuh power, yang kedelapan ground, dan yang terakhir adalah clock. Oke, selanjutnya penjelasan cara kerja dari rangkaian jam digital yang dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh di-play? Nah, oke. Kita mulai dari inti dari rangkaiannya ya, yaitu menggunakan sebuah IC yang bernama IC TTL 74LS192. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa IC ini melakukan penghitungan secara naik ya, yang artinya setiap detak yang diberikan oleh input masukan pulsa clock akan men-trigger IC untuk menghitung dari bilangan biner menjadi bilangan desimal yang ditampilkan pada keluaran yaitu berupa 7 segmen. Kita mulai dari pembahasan di bagian detik ya. Di sini terdapat dua IC 74192 yang terpasang ya. Ini terpasang untuk pewaktu dalam bagian detik. Nah, di dalam pewaktu bagian detik ini dipasangkan gerbang N. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melakukan reset ketika angka yang ditampilkan pada counter up sini sudah mencapai batas dari kaidah pewaktu, yaitu ketika detik, kaidah pewaktu yang digunakan yaitu sebanyak 59. Ketika 7 segmen di digit pertama sudah tampil angka 5, otomatis mereka akan IC yang tertanam di bagian detik di digit pertama akan melakukan stop untuk menyimpan nilai 5 dan menunggu dari 7 segmen sebelumnya atau 7 segmen di digit kedua yaitu berupa detik. Nah, ketika detik yang pada digit kedua di 7 segmen tersebut sudah mencapai angka 9, maka yang terjadi pada 7 segmen di bagian detik ini melakukan reset kembali ke angka 0 dan 0, 0 pada digit pertama dan 0 pada digit kedua. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sedangkan pada prinsipnya di IC TTL 74192 ini menghitung sampai bilangan atau angka desimal ke 15. Nah, di sini kami menggunakan dua gerbang N yang masing-masing tertanam di kaki-kaki yang ada pada 7 segmen ataupun yang ada pada keluaran IC counter tersebut. Nah, di bagian detik ya, di digit kedua 7 segmen ditancapkan pada kaki kedua dan kaki kedua ya. Kaki ke berapa ini? Oke, kaki kedua 7 segmen. Nah, ketika 7 segmen ini mempunyai nilai 1,
dan 7 segmen yang ditancapkan ini mempunyai nilai 1 juga, otomatis pada gerbang N akan mendapatkan keluaran 1, dan keluaran satunya ini dihubungkan dengan counter yang ada di counter ke-5 ya. Counter ke-5 disambungkan dengan pin reset yang ada di counter tersebut. Jadi ketika si keluaran counter ini telah melakukan atau telah mencapai batas angka 9, maka nilai pada kaki keluaran gerbang N akan 1 dan 1. Nah, ketika gerbang N mendapatkan input 1 dan 1, maka outputnya akan 1. Nah, di rangkaian IC counter ini, ketika nilai resetnya 1, otomatis counter akan melakukan reset. Jadi reset ini aktif jika diberi tegangan high ya, atau nilai 1. Nah, selanjutnya ketika di rangkaian menit, di counter menit ya, ketika tadi sebelumnya detiknya sudah mencapai angka 59, lalu nilai keluarannya itu disimpan, salah satu nilai keluarannya disimpan ke rangkaian counter yang ada di bagian menit. Jadi ketika detik sudah menunjukkan 59, maka salah satu counter dari menit tersebut, counter ketiga akan melakukan atau mendapatkan nilai yaitu 1, sehingga nantinya menit akan menghitung atau akan memulai dari 00 menjadi 01 ketika detik sudah mencapai detik ke-59. Cara kerja ini sama dengan cara kerja rangkaian digital pada umumnya. Sama seperti jam juga, namun bedanya di jam ini pada kaki keluaran rangkaian jam digital, untuk di pin 10-nya itu kami hilangkan karena kami ingin menggunakan mode jamnya ini yaitu sampai mode 24 jam. Jadi ketika nanti di 7 segmen digit pertama sudah mencapai angka 2, sedangkan di 7 segmen digit kedua ataupun yang kedua sudah mencapai angka keempat, otomatis nanti IC counter akan melakukan reset kembali menuju 00. Seperti itu kira-kira penjelasan dari saya. Oh ya, satu lagi. Di sini kita menggunakan saklar ya. Terdapat 2 saklar yang berfungsi untuk melakukan reset. Reset untuk apa? Yang pertama, reset untuk di jam. Kita bisa melakukan penyetingan nilai jam dengan cara menekan saklar SW1 ini, menekan ke tombol yang terhubung ataupun jalur yang terhubung dengan pulsa clock. Begitupun juga menit ya, sama seperti demikian. Begitulah penjelasan dari saya mengenai cara kerja dari rangkaian jam digital yang kelompok kami buat. Selanjutnya, kita akan melakukan atau menarik kesimpulan dari rangkaian jam digital yang kami buat. Saya serahkan kepada Rizky Mahesa. Baik, di sini saya akan memaparkan kesimpulan yang dapat kami tarik dari rangkaian yang telah kami buat. Di sini menarik 2 kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya rangkaian jam digital yang kami buat itu tanpa menggunakan microcontroller, namun menggunakan beberapa IC. Yang pertama ada IC 74LS192 yang berfungsi untuk penghitung naik atau counter up. Kemudian ada IC 74LS08 yang berupa gerbang logika N yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi nilai yang dihasilkan oleh IC penghitung naik sehingga dapat diaktifkan atau dilakukan konfigurasi nilai sesuai dengan kaidah pewaktu dan menggunakan clock sebagai masukan atau sinyal inputnya. Kesimpulan yang kedua yaitu prinsip kerja dari rangkaian jam digital yang kami buat. Dengan menggunakan IC TTL74LS192 ini, memanfaatkan IC tersebut sebagai penghitung naik atau counter up. 1 detik pada jam digital ini didefinisikan oleh variabel toggle yang semula bernilai 0 kemudian bernilai 1, lalu bernilai 0 kembali. Perubahan nilai toggle ini ditandai dengan nyalanya LED selama 500 milisecond dan mati LED selama 500 milisecond. Hal ini dilakukan oleh rangkaian secara terus-menerus sampai menghasilkan nilai menit dan jam, serta rangkaian akan terus berjalan selama catu daya utama masih dihidupkan. Mungkin segitu saja kesimpulan yang dapat kami tarik. Saya kembalikan kepada Rangga Julfian Hakim. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.